Kemudian di sini yang program studi lulusan RefX SI artinya sesuai dengan surat edaran yang ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial, dan juga video pembelajaran. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi video tutorial untuk peserta PPG, tutorial cara daftar PPG Daljab tahun 2023. Simak video berikut ini, jangan di skip-skip. Nah, baik seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, jadi untuk kategori PPG itu ada dua di tahun 2023 ini. Yang pertama adalah kategori A, yaitu guru yang sudah lolos seleksi administrasi tahun kemarin. Nah, guru sasaran ini nanti perlu melakukan penyesuaian bidang studi. Nah, waktunya ini tanggal 10 Juni sampai 15 Juni 2023. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Nah, di sini ya, kita sudah masuk di SIM PKB, kemudian kita klik yang titik 3 ini, kemudian kita klik yang PPG dalam jabatan ini. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini, pengumuman kandidat PPG Daljab 2023. Anda telah lulus seleksi administrasi pada tahun 2022. Klik tombol konfirmasi PPG Daljab 2023 untuk melanjutkan proses PPG. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan mengklik ini pada tanggal 10 Juni 2023. Nah, pada saat video ini dibuat, karena belum tanggal 10 Juni ini masih belum dibuka. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal mengeklik konfirmasi PPG Daljab 2023. Seperti itu ya. Nah, untuk informasi selanjutnya nanti akan saya share di video-video setelah ini. Kemudian untuk yang kategori B, bagaimana cara mendaftarnya? Oke, kita sebelum mendaftar yang kategori B, kita cermati dulu. Kategori B ini adalah guru yang belum lolos seleksi administrasi atau belum lulus seleksi administrasi, seperti itu. Ini belum ujian ya, belum pretest seperti itu. Nah, konfirmasinya itu tanggal 30 Mei sampai dengan 11 Juni. Oke, caranya seperti ini. Kita buka di SIM PKB-nya ya. Seperti biasa kita masuk SIM PKB, di searching di Google SIM PKB, kemudian masukkan nomor UKG dan juga password kata sandinya. Ini saya blur, tidak kelihatan. Kita masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik yang program lain titik 9 ini, kemudian kita cari yang PPG dalam jabatan ini ya, kita klik. Oke, tampilannya seperti ini. Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan 2023. Silakan lengkapi dan ajukan data profil Anda. Nah, seperti ini ya. Kita juga bisa mengakses tautan berikut ini. Nah, ini ya, ini sudah sama seperti yang surat yang saya bahas di video sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke sini. Kalau ini status pemenuhan persyaratan sudah centang semua, maka berarti kita berhak untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, nanti tinggal kita menunggu antriannya ya. Nah, kita scroll ke bawah. Kemudian kita lengkapi profil ini, kita klik. Nah, dengan memilih ya, Anda akan diarahkan menuju laman biodata data diri untuk melengkapi data diri. Apakah Anda yakin melanjutkan? Tentu saja iya. Oke, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah ajuannya ya. Kalau ini centang semuanya nanti sudah beres, tapi ini belum. Nah, kemudian kita masuk di sini ke biodata diri. Kita klik yang lengkapi ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada jabatan ya, kita isi. Misalkan kalau
sesuai dengan SK-nya ya. Misalkan ini guru kelas ya, kita isi dengan guru kelas. Kemudian gelar depan jika ada, biasanya tidak ada. Untuk yang pendidikan itu gelarnya di gelar belakang ini, misalkan ya tulis SPD atau SPDI seperti itu. Kemudian yang jabatan fungsionalnya, kalau belum punya jabatan fungsional ya kita klik yang strip saja seperti itu ya. Jabatan fungsional itu khusus untuk yang guru PNS sudah mengajukan untuk jabatan fungsional. Kalau belum ya kita klik strip saja. Kemudian selanjutnya untuk instansinya, ini penting ya. Kemudian alamat instansi sesuai dengan instansinya. Kota instansi asal sudah ada, kode pos, nah sesuaikan. Kemudian mata pelajaran yang diampu. Misalkan Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris, jadi tulis mata pelajarannya ya bahasa Inggris. Kalau untuk guru sekolah dasar, berarti mata pelajarannya ya kita tulis dengan guru kelas SD seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut di sini ada nama bank. Nah, seperti ini nama bank. Pastikan bahwa informasi rekening ini sudah aktif semua ya. Nama bank, kemudian cabang bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan sebagainya. Kemudian di sini ada kontak HP atau WA. Ya, pastikan ini aktif HP-nya ataupun WA-nya. Ini penting sekali, nanti kita akan dihubungi oleh LPTK apabila kita lolos dalam seleksi administrasi dan lolos untuk menjadi mahasiswa. Kemudian alamat surel, ini alamat email juga harus aktif ya, jangan tidak aktif. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah diisi semua, diklik simpan seperti itu ya. Oke, yang biodata tadi sudah saya jelaskan ya. Apabila Bapak Ibu tadi sudah mengisi semuanya, kemudian klik simpan terakhir tadi, di sini akan muncul centang seperti itu ya. Nah, karena di sini saya belum mengisi tadi, hanya menjelaskan saja, di sini ya masih tanda pentung seperti ini. Nah, kita lanjut ke yang linearitas S1 dan D4 seperti ini. Kemudian kita klik yang lengkapi ini. Nah, di sini ada perguruan tingginya apa, nanti Bapak Ibu milih lah sesuai dengan ijazah S1 Bapak Ibu. Kemudian program studi di sini juga nanti menyesuaikan. Ini tidak ada karena di sini belum diisi. Kalau di sini sudah diisi seperti ini misalkan. Nah, misalkan ini kita klik yang ini. Nah, di sini pasti akan muncul. Nah, di sini sesuai dengan yang ini. Karena ini sistemnya online ya, sudah ada listnya. Kemudian tahun lulus berapa sesuk? Tahun lulusnya diisi apa? Ya sesuai dengan tahun lulus Bapak Ibu. Kemudian di sini yang paling penting, ini adalah program studinya. Nah, kemudian di sini ada program studi lulusan Rev SI. Bedanya apa dengan Rev Dikti ini? Kalau Dikti itu adalah sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Ini sesuai dengan onlinean dari Dikti ya. Karena pada saat Bapak Ibu lulus, nanti ijazah Bapak Ibu itu sudah ada data online-nya. Dan di Dikti, terdaftar di Dikti seperti itu ya. Kemudian di sini yang program studi lulusan Rev SI artinya sesuai dengan surat edaran yang ada di sini ya. Jadi ini adalah tabel linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 berdasarkan ijazah S1 atau D4. Nah, di sini misalkan tadi Bapak Ibu punya jurusan ini psikologi Islam. Jadi Bapak Ibu nanti boleh memilih yang bidang studi pendidikan guru PAUD seperti itu ya. Atau misalkan ternyata Bapak Ibu punya ijazah S1-nya itu pendidikan IPA seperti itu. Nah, Bapak Ibu tidak boleh memilih yang pendidikan guru PAUD ini karena di sini tidak ada listnya.
seperti itu ya. Yang dipilih adalah yang pendidikan guru sekolah dasar seperti itu. Dan ingat bahwa ini harus linear ya, antara program studi ini dengan bidang studi ini harus linear seperti itu. Dan perlu Bapak Ibu perhatikan kembali bahwa nanti ketika Bapak Ibu sudah lulus, dan ini harus linear semuanya, dari ijazahnya, kemudian bidang studinya, kemudian Bapak Ibu mengajar di mana, itu harus linear. Misalkan yang program studinya ini sama bidang studinya sudah linear, Bapak Ibu nanti lulus PPG, tetapi mengajarnya itu tidak sesuai yang ini. Nah, nanti TPG-nya atau tunjangan profesi gurunya itu tidak bisa cair seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon ini diperhatikan agar nanti Bapak Ibu lulus dan bisa mendapatkan tunjangan profesi guru seperti itu. Oke, ini sudah. Kalau sudah terisi semua, nanti Bapak Ibu klik simpan seperti ini ya. Karena ini saya menjelaskan, ini belum saya isi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik yang bidang studi PPG. Bapak Ibu kita klik yang lengkapi. Untuk mengisi ini Bapak Ibu harus mengisi yang ini, linearitas S1 dengan bidang studi PPG, baru bisa melengkapi ini. Nah, untuk mengecek linearitasnya sudah saya buatkan video tutorialnya, ada di sini ya, sudah lengkap cek linearitas PPG. Jadi antara ijazah dengan bidang studi yang Bapak Ibu daftar PPG itu harus linear. Kenapa harus linear? Karena seperti ini, ada kasus yang seperti ini. Misalkan ada yang S1-nya itu PGSD. Ternyata bidang studi PPG-nya itu bahasa Inggris. Nah, itu tidak linear ketika dia mengajar di PGSD, sehingga pada saat ada sertifikasi PPG-nya atau tunjangan profesinya tidak bisa cair seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati ini dalam memilih bidang studi, apakah linear atau tidak, linear sesuai ijazah dan linear sesuai dengan tempat mengajar Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke berkas pendukung. Di sini ada SK pengangkatan pertama. Kemudian yang kedua adalah ini SK pengangkatan pertama ya. Bisa klik yang unggah berkas. Nah, maksimal itu 1,5 MB. Tinggal nanti kita klik di sini. Nah, setelah itu kita pilih dan upload seperti itu ya. Dan setelah itu jangan lupa untuk mengklik tombol simpan di pojok atas ya. Dan yang lainnya juga di sini ada SK pengangkatan terakhir, pangkat terakhir. Nah, di sini kita unggah. Ini keterangannya. Nah, seperti ini. Kemudian pembagian tugas. Tahun ajarannya itu 2 tahun ini ya. Kemudian fakta integritas. Nah, fakta integritas bisa dulu di sini. Nah, ini format fakta integritasnya ini nanti diisi, setelah diisi di print, kemudian diberi materai, setelah itu ditandatangani, setelah itu di scan lagi, kemudian diupload di laman ini seperti itu ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan ini semua, nanti ini adalah centang semua. Setelah centang semua, nanti Bapak Ibu klik ajukan berkas seperti itu ya. Kemudian nanti pengumuman terakhir itu pendaftaran pengajuan berkas itu sampai 11 Juni 2023. Perbaikan berkas ini apabila ada berkas yang salah atau gimana. Kemudian verifikasi validasi oleh petugas tanggal sekian, pengumumannya nanti tanggal 5 Juli 2023. Oke, semoga bermanfaat. Share ke yang lain, share ke yang membutuhkan.
tetap ikuti channel Ahmad Fatkul, channel tentang pendidikan Indonesia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.